telat baru mulai 10.15. Terima kasih atas partisipasinya dan registrasinya untuk mengikuti workshop kita pagi ini. Kita hari ini mau belajar dari Jajar Gantung Kreasi yang banyak populer dan banyak diangkat lewat film KKN di Desa Penari yang pasti semua udah pada nonton ya. Kita di sini bersama koreografernya langsung dari film Mbak Resa Rizky Tiara. Selamat pagi Mbak. Makasih udah mau bersedia menjadi koreografer dan guru tari kita pagi ini. Sebelum kita mulai workshopnya itu sendiri, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Mbak mengenai tari Jajar Gantung itu sendiri. Mungkin juga teman-teman di sini banyak yang belum tahu sih sebenarnya tari apa. Tapi dari segi filmnya itu sendiri, bangga sih filmnya ini sampai saat ini menjadi film Indonesia yang terlaris ditonton, bahkan mengalahi World DKI Reborn gitu ya. Jadi dengan populernya film ini akhirnya tari Jajar Gantung itu sendiri yang cukup mendapat porsi besar, jadi ikutan populer, jadi ikutan terkenal. Jadi mudah-mudahan apresiasi kita terhadap budaya Indonesia khususnya seni tari juga semakin meningkat gitu ya khususnya. Mbak Resa, boleh ceritain nggak nih sebenarnya Jajar Gantung itu sendiri itu sebenarnya tari apa sih atau latar belakangnya di mana gitu? Mungkin sebelum masuk ke situ kayak aku mau menyapa dulu sama teman-teman yang udah hadir ya. Halo. Mungkin boleh dibuka kameranya biar bisa saling menatap gitu ya, dan saling kenal satu sama lain. Iya. Jadi teman-teman menyapa dari Jakarta apa dari luar Jakarta ya? Salam ya, kami dari Jakarta. Iya, ada yang dari luar kota nggak? Mana sih yang paling jauh? Boleh di-unmute kalau untuk tadi boleh di-unmute. Boleh bicara gitu kok. Jadi udah masuk. Ada yang masuk lagi ya, selamat datang yang baru bergabung. Sebelum kita mulai workshopnya, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang tari gandrung. Kalau teman-teman ada yang mau ini, nanti selama kelas pun berlangsung boleh di-unmute. Tapi kalau memang kira-kira di latar belakangnya agak musik, boleh di-unmute. Selamat pagi ya teman-teman. Pagi-pagi udah diajak joget. Udah siapin dapur. Mungkin ada yang mau pakai cosplay hari ini ala-ala Bandara Uji, karena banyak banget kayaknya yang di sosial media itu tuh pada cosplay dan itu benar-benar yang all out gitu ya, mau memakai kostum dan makeup dan semua aksesoris pasti seperti tokoh Bandara Uji. Dan aku berharap workshop ini juga kayak bisa interaktif sih. Oke Mbak, bisa ceritain mengenai tari gantrungnya itu sendiri? Mungkin kan tari gantrung itu sebenarnya hasil panen sih, dari hasil panen pada akhir pesta gitu, merayakan. Dan juga ada yang pasangan gitu kan, karena ini juga Jajar Gandrung Banyuwangi Kreasi gitu, jadi udah mulai bisa ditarikan sama siapa aja sih, misalnya laki dan perempuan gitu. Dan sekarang kan udah lebih luas ya gitu, jadi sebenarnya semua genre, saya apa genre lah gitu, saya semuanya udah bisa. Jadi sebenarnya ada yang tarinya kreasi untuk perempuan, ada yang berpasangan. Iya, emang ada yang berpasangan, ada yang emang awalnya berpasangan. Oke. Kalau yang aslinya, kalau yang kreasinya dari semuanya aja bisa. Kalau khusus cowok aja tapi nggak ada, jadi hanya namanya bukan gandrung ya, jadi lagi yang cowok. Terus kalau filosofinya sendiri ada nggak sih Mbak? Maksudnya karena sekarang kan mungkin ditampilkannya nggak hanya perayaan panen ya, atau mungkin kurang tahu apakah masih juga ditarikan ketika masyarakat panen di Banyuwangi, apa sekarang udah bergeser pakemnya lebih ke tarian siapa aja hiburan gitu. Kalau di Banyuwangi kayak tradisi itu terus dilakukan ya, dinas pariwisata dan budayanya Banyuwangi itu setiap bulan mereka punya ritual, punya tradisi yang memang dilakukan sama orang. Jadi itu tuh hal yang biasa kalau misalnya di Banyuwangi. Jadi karena kebiasaan itu, jadi menurut mereka ya biasa gitu. Tapi begitu angkat tarian ini menurut mereka jadi luar biasa.
ternyata kayak kekayaan budaya kita keren banget sebenarnya kalau gitu kan, karena kurang diangkat dengan maksimal gitu kan, dengan penampilan yang keren gitu kan. Karena kebiasaan itu sih kalau maknanya ya sebenarnya ya itu panen ya. Dan di Banyuwangi itu masih ada 4 maestro tari jajar gandrung ya, pokoknya maestro gandrung lah. Semoga aku juga punya kesempatan. Semoga Mbak jadi maestro ya. Masih jauh Mbak. Gandrung atau tari beberapa tari lainnya gitu, jadi maestro beberapa tari Masih banyak belajar. Iya. Semoga lebih banyak juga teman-teman di sini, entah yang latar belakangnya penari atau bukan, yang akan semakin mendalami seni tari Indonesia, budaya kita. Karena ini sebenarnya kita tuh maha kaya, dan kalau kita bisa menguasai tari itu sebenarnya kita punya identitas Indonesia yang lebih ya. Terus bukan berarti teman-teman terus nggak boleh belajar tari populer kayak K-pop atau Bollywood atau tari hip hop gitu, cuman akan lebih baik kalau berjalan bersamaan ya Mbak ya. Maksudnya kita menguasai tari internasional, tapi kita juga menguasai tari lokal kita sendiri. Jadi ketika kita misalkan di luar negeri gitu kan, sekolah, kerja, atau betul kita punya, dan terus tiba-tiba diundang nari itu kita bisa gitu, kita punya skill. Ini orang Indonesia, kita punya nari, kita bisa profesional. Jadi semoga banyak film-film seperti ini, seperti KKN Desa Penari yang mengangkat kesenian Indonesia. Semoga supaya apresiasinya bisa meningkat. Amin. Terus kalau boleh tahu kenapa yang dipilih tari jajar gandrung dari semua tari-tari yang ada di Banyuwangi ya? Sebenarnya itu kan berdasarkan ya, dari apa yang proses film itu bagaimana gitu kan. Karena ini generalnya adalah film, bagaimana si tari ini bisa masuk ke dalam film. Mungkin kalau bisa disebut sekarang adalah multidisiplin kesenian ya, gitu kan, bisa berkolaborasi dengan kesenian. Kenapa dipilih gitu? Karena aku lihat yang pertama adalah Banyuwangi. Sebenarnya jujur aku takut gitu ketika aku diminta untuk menjadi pengajar begitu melihat ini, karena membawa tradisi gitu kan, karena tradisi itu berat buat aku gitu. Tapi bagaimana aku mengolah tradisi itu menjadi kesenian yang lain itu si tari ini berada di dalam film gitu kan. Terus aku bertanya dong gitu kan, apa yang harus aku lakukan gitu, tariannya apa? Kalau dari pendamping sendiri kayak gimana? Kalau dari Mbak, kita ngasih oh kalau misalnya Banyuwangi, terus aku baca naskahnya, ini tuh paling dekat adalah di Banyuwangi. Terus apa sih yang populer kalau di mind mapping tuh kayak semakin kerucut gitu kan? Nah, apa sih yang bisa diangkat gitu kan? Kita paling dekat ini yang jajar gitu, karena ketika ada tamu tuh yang itu yang ditampilkan menyambut ya, menyambut gitu. Terus oh ya udah gitu kan, jadi ini aja, dan itu hanya sebagai basic, karena 3 penari ini bukan penari basicnya, emang aktris gitu kan, tapi aku diminta untuk mengajarkan dalam waktu yang singkat, udah bawa tradisi ya kan, terus dengan aktris yang penari nggak ada, ya mungkin mereka pernah menari tapi waktu kecil gitu kan, terus aku harus siapa sih murid aku ini, dia bisa apa aja gitu. Dengan waktu yang singkat ngajarnya, itu kan tantangannya banyak ya. Terus gimana caranya mengemas gitu, terus begitu baca naskahnya juga semakin detail gitu, ternyata ada bagian-bagian yang memang semua mereka ini nari sendiri dengan karakternya, karakternya Nur gitu, karakternya Ayu, iya, dan si Badarawi gitu kan. Itu berat juga buat aku gitu kan, tantangan tersendiri. Cuman ya udahlah, ayo kita coba gitu kan. Ya akhirnya mencoba terus gitu, dan mereka juga mau bekerja sama dan kerja keras, ya akhirnya udah aja sih gitu. Berapa lama waktu itu proses latihan siapa narinya ini? Aku cuma dikasih itu sekitar seminggu. Berarti intensif ya kelasnya ya? Setiap hari itu dari jam 9 sampai jam 12 gitu. Jadi abis itu mereka reading naskah gitu. Bagaimana mengejar itu dari pagi jam 9, belum yang telat-telat, belum yang izin ya kan. Waktu itu sempat sih siapa namanya Tisa itu izin karena dia umroh atau ada
tim lain aku nggak ngerti sih gitu. Pokoknya dia izin cuma dapat berapa juga aku dapat. Itu berat juga sih gitu. Itu agak ya ampun ini gimana ya gitu kan ya, cuma aku yakin percaya saling trust ya gitu. Aku percaya mereka bisa dan mereka juga percaya bahwa aku bisa mengajar mereka, jadi saling gitu kan, kerja sama. Ya udah intens gitu kan, harus intens gitu, dan mereka dengan karakternya masing-masing juga. Dan si tarian ini hanya sebagai basic supaya dia mengenal tubuhnya, habis itu dikolaborasikan dengan kebutuhan si acting. Si Badarawi kan dia menjadi setan yang cantik ya. Kalau dulu Nyi Roro Kidul, sekarang nongol nih ya kan Badarawi. Ini mungkin dulu kurang terekspos ya. Iya. Lebih terekspos ya, karena sama aja ya. Karena sosial media udah cukup luas ya, itu gampang banget. Gitu kan. Terus aku juga bangga karena aku mengangkat tradisi gitu. Aku seneng gitu karena aku cinta banget gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai keluar dulu lah gitu, atau nunggu viral dulu aku baru cinta sama tradisi. Tuh, emang aku suka gitu dari kecil. Emang aku cinta gitu. Kenapa sih harus diakuin dulu? Udah lakuin aja lah sesuai hati gitu kan. Itu pasti berjalan sendiri dan punya stand out-nya sendiri kok gitu. Dan aku nggak nyangka juga kalau sampai karena nunggunya 2 tahun kayak iya, tunggu pandemi gitu ya, ternyata viral gitu. 9,2 juta penonton. Iya, Itu Indonesia aja ya, baru ya. Padahal ini sebenarnya seperti kayak tadi Singapura sama Malaysia teman-teman, berarti lebih dari banyak. Oke sih gitu. Dan pada saat itu aku nggak bisa ikut lokasi syuting ya. Lokasinya kan di luar Jakarta semua, atau itu di Jogja, di Jogja sih. Banyuwangi nggak ada. Totally di Jogja. Oh gitu. Benar di Jogja, dan aku minta seminggu untuk berada di lokasi syuting. Ada satu dan lain hal nggak bisa gitu, akhirnya aku memutuskan udah kita jalan. Jadi kayak personal ya. Dan tiba-tiba Pak Awi kan emang tipe sutradara yang suka explore ya. Jadi itu sebenarnya ketika ini teman-teman udah ada yang nonton belum ya? Aku agak spoiler nih. Gak apa-apa. Dan udah pada nonton kan teman-teman kan? Jadi waktu satu scene itu di hajatan, aku nggak tahu bahwa hajatan itu ada gamelan aslinya. Jadi aku ditelepon sama Astrada, Res, ini Pak Awi minta gamelan asli. Gimana Badarawi gitu. Wow, panik, semuanya panik gitu kan. Oke, tenang, aku bilang gitu. Solusi juga mereka tetap mensolusikan ke aku kan. Ini anak-anak lo gimana ya? Jadi tetap mantau dari jarak jauh gitu kan. Pokoknya setiap hari mereka terus latihan, terus ngirim video karena kita punya grup. Jadi setiap hari di jalan ini kirim video latihan. Itu ketika syuting itu ada gamelan ini, terus aku bilang, kan kita udah latihan dengan basic kan, dan kreasi. Bilang sama pemain gamelan itu mainin yang klasik, yang mainin yang sudah biasa dipakai lah. Jadi bukan gamelannya yang bikin gitu. Jadi mereka mengikuti proses kita yang sudah ada. Nanti ya itunya speakernya. Terus habis itu jadi begitu syuting gitu kan, musik yang playback dinyalain, yang gamelan juga dinyalain gitu kan. Dan itu panik gitu kan. Terus aku bilang karena ini film gitu, kalau memang ini tidak menyelamatkan apapun gitu tariannya gitu, itu lebih baik kayak kameranya mungkin dijual kemana gitu. Itu lebih menyelamatkan gitu daripada sih, kan aku nggak tahu apa yang terjadi di sana ya, entah becek itu pakai dandanan itu untuk bukan seorang penari itu berat banget. Iya. Oh itu aksesorisnya tuh berat ya? Kainnya aja berat deh kan, ini nih gelang-gelangnya gitu, dan mereka nggak terbiasa. Kita yang penari aja, sebenarnya aku yang penari aja kayak kalau udah lama banget nggak nari gitu kan, saya berapa jam nunggunya itu udah yang tak pusing, tak mata merah, tak udah beresnya pengen copot. Lagi aktris yang nggak terbiasa itu, terus ternyata lebih parah dari itu kondisi Astradanya kecelakaan gitu, terus mobilnya kecelakaan.
harus nunggu, dan ini akhirnya syutingnya sore menuju malam, benar-benar hampir maghrib. Jadi banyak hal yang akhirnya kayak di luar dugaan, karena mungkin horor pasti diganggu juga kali ya. Mudah-mudahan enggak sih, mudah-mudahan sudah dijagain. Ya kalau waktu syuting tuh emang banyak yang diganggu juga gitu kan. Ya udah gitu, jadi kayak ya itu maksimal yang mereka ketika berada di itu ya film. Tapi luar biasa, benar-benar tari Jajar Gantung itu. Jadi baik yang di Badarawi maupun diperankan oleh si Ayu atau si Nur juga itu benar-benar keren sih. Oke, teman-teman, mungkin kita bisa langsung mulai aja ke kelasnya. Mau buka-bukanya udah Apa ada yang mau nanya dulu? Tapi ya boleh dicek kalau mau ada pertanyaan. Lupa tadi saya perkenalkan, kami itu dari Ekspresi, kami adalah startup yang bertujuan untuk mewadahi para seniman kesenian tradisional dan juga para seniman-senimannya di Indonesia. Jadi tune in, follow kami di Instagram Ekspresi Official maupun di Facebook page di Ekspresi, supaya teman-teman bisa terus terupdate kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya. Mohon dukungannya juga supaya kita sama-sama membantu supaya kesenian tradisional Indonesia bisa terus lestari lewat karya-karya dan startup. Ya. Nah, ada yang udah pakai kain? Semuanya udah pakai kain? Kalau belum, kita pakai kain sama-sama. Kainnya disiapin, stagennya disiapin. Ini yang Monica Dharma mana ya? Oh iya, saya Kak. Ya. Ini boleh aku majuin nggak? Oke, kita coba pakai kainnya ya. Ya, sambil disiapin. Santai aja ya, teman-teman. Kenapa soalnya? Aku lagi adanya Oh, santai. Sorry, diulangi boleh nggak? Baru dinyalain. aku lagi adanya yang kain yang udah dijahit. Oh, yang udah dijahit. Coba munduran lagi, boleh nggak kakinya semana? Apa ada belahannya? Ada sih. Ada Kalau belahan. ngerasa kakinya mungkin dibuka kali ya. Ya, segitu. Ya, segitu kakinya ya, pakai standby dulu semuanya. Kalau masih bisa bergerak ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Satu lagi. Mau pemanasan dulu? Nggak usah. Sambil dipakai, ya. Oke. Sambil dipakai. Sisa kainnya ada di sebelah kiri kalian. Ini ada di sebelah kiri, teman-teman. Udah? Ya. Pokoknya sisanya ada di kiri. Ada di kanan. Oh, sini. Ya. Ini ya? Ya. Ya, sisanya di situ. Nah, kalau bisa disisain, ya. Lagi agak ke tengah. Sisanya di tengah. Teman-teman yang lain bisa. Ini? Ya, yes. Ya. Ya, good Mbak ya. Ini teman-teman yang lain mana? Coba lihat sisanya. Coba diangkat yang sisanya. Ya, betul. Di tengah ya, di tengah ya. Oke. Ya. Udah siap? Pokoknya habisnya di kiri teman-teman.
Nah, ya, good. Bukan. Kanannya dulu ditaruh. Gayatri. Ya. Masuk kanan, kanannya dimasukin. Yes. Tutup kiri. Yes. Dilipat. Ya. Dilipat sampai tengah. Kak, ini aku nggak bisa ganti mirror. Tadi aku udah di kiri. Ini Udah di kiri jadinya kok, di Kak. kanan aku. Udah ini udah kiri, Kak. Oh, oke. Udah Hah, aman. jadi di kiri. Enggak, ini kayaknya Zoom aku nggak bisa mirror. Tadi aku sebenarnya udah kiri. Ini kiri aku nih. Iya. Iya. Tapi kainnya di sini balik tuh. Ini yang disisa. Ini sisanya. Tetap kamu kebalik. Ya, kanannya dulu yang dimasukin. Yes. Ya. Ya, bingung ya di Zoom. Belajar itu. Ya, betul. Ini ya. Udah. Ya, betul. Ya, gitu. Ya, aku balik ke tengah. Ya, bisa. Batas kainnya sampai kaki ya. Sampai setengah betis. Setengah betis. Jangan naik banget, setengah betis. Di bawah betis ya. Munduran lagi Kak Odi, biar kelihatan. Ya, segitu. Oke. Kalau ready kasih tahu ya. Kita mulai. Ada yang mau tanya teman-teman? Ini si Abah Kalau karyanya berapa lama, Kak? durasinya tuh 9 menit. Aslinya. Kreasinya? Belajar 1 menit aja. 5% berarti. Oh iya Kak, mau nanya dong. Ya. Kalau mau belajar lagi tariannya di mana ya Kak? Pengen ngulang.
Jujur bingung beatnya katanya. Iya, emang beatnya emang Banyuwangi tuh kayak gitu. Mau belajar tari di kelasnya apa enggak? Kalau mau belajar kelasnya di mana? Kamu di Jakarta atau di mana? Oh ya di Jakarta. Enggak, maksudnya mau ngulang lagi yang udah Oh, mau diajarin hari ulang ini. lagi. Ada di YouTube, cuman videonya enggak. Nanti mungkin ini aku recordingnya aku kasih ya Nanti aku share di lewat YouTube, Mbak Santi lewat ekspresi, nanti dikasih dari ekspresi. Makasih Kak. Ya, aduh maaf ya aku nggak bisa ikut bergerak. Ya nggak apa-apa Padahal Kak. seru banget. baru join nanti dikasih. Ini jujur bingung beatnya, Haura. Ya, aku juga waktu belajar bingung kok, wajar kalau bingung, berarti emang masih belajar gitu. Dan emang nagih nggak sih buat teman-teman? Nagih ya. Ini bakar kardio. Kalau nggak mikirin agenda berikutnya ada kerjaan sih kayaknya mau terus aja. 9 menit. Kalau bete banget bisa lanjut bergerak sendiri lah dengan video ya kan gitu. Terus ini perlu banget videonya buat nyocokin lagunya. Ya pasti, karena emang gamelan ini susah banget gitu kan. Emang kalau emang mau bener-bener 2 menit itu emang dikuasain, coba aja teman-teman dengerin pakai headset dulu musiknya. Nanti kita share deh. Gitu, didengerin dulu, nanti musiknya aku share juga gitu lewat ekspresi ya, lewat Mbak Santi gitu, nanti dikasih sama Mbak Santi gitu. Nah, sama aku mau ngasih tahu kalau misalnya di tari itu emang ada 3 prosesnya. Jadi ini Abah baru masuk kalau ada yang baru masuk ya. Jadi di tari itu sebenarnya ada 3, ada wiraga, wirama, dan wirasa gitu. Jadi proses yang pertama adalah wiraga. Emang teman-teman harus nguasain dulu geraknya. Tadi kenapa nggak pakai musik gitu kan? Karena emang harus lihat dulu geraknya dan harus ngafalin dulu geraknya. Setelah kalian udah hafal dari geraknya, abis itu ke wirama. Dari wiraga ke wirama. Dan kenapa wirama? Nanti kalau misalnya geraknya udah dikuasain, pasti kalian dengerin musiknya tuh enak gitu, karena gerakannya udah hafal gitu kan. Terus abis udah hafal gerakannya, udah hafal musiknya, itu nanti muncul wirasa, rasanya muncul dengan sendirinya kayak gitu. Jadi proses tari itu emang 3, wiraga, wirama, wirasa, dan ini nggak bisa dilengkap mau wiraga dulu atau wirama dulu, nggak bisa. Emang harus, karena ini gerak, karena ini tari, emang harus kuasain geraknya dulu gitu. Habis geraknya, habis itu musiknya. Habis musiknya baru rasanya akan muncul gitu. Itu bisa diasah dari 3 itu dan nggak bisa lengkap gitu. Itu tari gitu. Bisa dipahami teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian musiknya bingung, wajar. Mungkin gerakannya belum hafal. Kalau gerakannya udah di luar kepala, pasti bisa masuk musiknya. Berarti kalau misalnya belum bingung musiknya, berarti memang masih pada tahap menghafal koreografinya gitu. Kalau misalnya udah lepas, pasti kalian otomatis itu pasti hafal dengan musiknya. Dari 2 itu habis itu masuk ke rasa. Wirasanya muncul dengan sendirinya gitu. Kayak tadi Kak Audi nari ya kan, udah menguasai 3 itu tuh, wiraga, wirama, dan wirasa gitu. Tapi teman-teman pasti akan bisa menguasai ini. Pasti bisa. Karena latihan itu nggak mau mengkhianati hasil, karena emang harus terus berlatih gitu. Nari itu sebenarnya sama kayak olahraga ya, melatih Banyakan nari, buang kalorinya. lebih banyak buang kalori nari daripada Karena olahraga. kalian pikiran, tenaga, semuanya tuh kan harus lihat aja keringetnya sama olahraga banyakan mana. Karena kalau dibanding misalkan di gym gitu kan, pakai treadmill gitu kan hanya bergerak kardio aja. Sebenarnya kalau nari kan ada fleksibilitas juga ya di situ ya, gerakan-gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan dada dan sebagainya. Gitu. Jadi buang kalori buat yang sekarang olahraga lewat nari. Ya. Ini ada yang baru masuk, kalau Abah baru masuk. Masih di mute. Udah lewat tariannya, mungkin nanti bisa Nanti kami share di belajar YouTube-nya Ekspresi tapi beberapa hari ke depan. Jadi kalau buat yang mau ngulang dan fungsikan nanti juga kita akan share. Ada lagi yang mau ditanyain?
Yang di-share nanti apa ya? Maksudnya full semuanya apa yang tadi di latihan aja? Nanti kita ini deh record full sendiri sama yang bareng-bareng. Nanti yang sendiri Ya udah. Ya, oke. Boleh, nanti kita edit dulu kalau gitu gabungan dari yang tutorial ini sama yang di yang tampilkan sendiri. hari ini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada kelas lanjutannya nggak Kak? Volume 2 ya. Tune in, follow dia kami di Instagram Ekspresi. Nanti secara berkala kami akan coba bikin event, baik itu workshop tari atau mungkin workshop seni musik yang lain, atau mungkin live talk untuk topik-topik yang terkait kesenian pertunjukan Indonesia. Gitu. Jadi follow kami aja di Instagram Ekspresi Official sama di Facebook group kami. Oke. Terima kasih udah hadir di workshop ini. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Reksa sama teman-teman buat hari Ya, ini. sama-sama teman-teman buat belajar. Semoga apa yang kita sampaikan, ilmu yang aku berikan, baik itu praktek ataupun by lisan itu nyampe di teman-teman dan bisa dipraktekin buat teman-teman yang membutuhkan.